Selamat sore, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam live streaming ini untuk membahas firman Tuhan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita minggu ini yang berjudul Ingatlah, Jangan Lupa. Mari kita datang kepada Tuhan lebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur dan terima kasih Tuhan untuk kasih pemeliharaan-Mu bagi kami. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami boleh berkesempatan meluangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan di dalam pelajaran sekolah sahabat kami. Kiranya pertolongan Roh Kudus-Mu mengurapi hati pikiran kami masing-masing, sehingga menjadikan berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mohon ampun dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ingatlah, jangan lupa. Ada kutipan inspirasi mengatakan, kita tidak perlu takut menghadapi masa depan, kecuali kita melupakan pertolongan Tuhan pada masa yang lampau. Perjalanan bangsa Israel menuju Kanaan. Setelah mereka mengutus 12 pengintai, 10 mengatakan hal yang negatif. Tidak mungkin mereka bisa masuk Kanaan. Lalu mereka hatinya kecil, mereka takut, dan kemudian ingin kembali ke Mesir. Padahal mereka mengalami apa itu mujizat Tuhan. Waktu belum lama mereka keluar dari Mesir, dikejar pasukan Firaun di Laut Teberau. Mereka melihat laut itu terbelah, merupakan satu dinding, merupakan satu lorong, dan mereka jalan melewati Laut Teberau. Dan sampai di seberang, tentara Mesir yang mengejar, sementara di tengah-tengah Laut Teberau, laut itu kembali menutup sehingga musnahlah Firaun dan tentara-tentaranya. Suatu pemandangan yang membuat bangsa Israel sukacita, percaya akan pertolongan Tuhan. Tetapi itu telah dilupakan, sehingga membuat hati Tuhan menjadi gusar. Kita baca di dalam Ulangan 4 ayat 9. Ulangan 4:9 mengatakan, tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Pesan Tuhan melalui Musa. Semua yang kau alami, mujizat Tuhan di dalam perjalanan menuju Kanaan, ceritakanlah kepada anak cucu, supaya mereka juga mengenal Allah yang ajaib, Allah yang penuh dengan kemurahan dan mujizat. Nah, kemudian apa yang harus diingat? Katanya, jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat. Yang pertama adalah ceritakanlah pertolongan-pertolongan Tuhan dalam hidup bangsa Israel. Begitu juga dengan kita sebagai umat Tuhan. Banyak masalah, banyak hal yang menekan kita menghadapi masalah apapun, dan kita percaya dan merasakan pertolongan Tuhan, itu kita ceritakan kepada anak-anak kita. Yang kedua, apa yang harus diingat? Segala perintah, segala ketetapan yang Tuhan telah beritahukan, supaya mereka ingat dan lakukan. Karena apa? Karena bila mana perintah itu dituruti, maka mereka akan menjadi baik kehidupannya, diberkati kehidupannya, panjang umur di tanah Kanaan. Nah, setelah Allah
memimpin bangsa ini masuk Kanaan, tanah Kanaan yang penuh susu dan madu, memang luar biasa. Hasil panennya, anggur, ara, zaitun, gandum melimpah. Sehingga di dalam dalam Ulangan 8 ayat 7 sampai 18 kita bisa baca, mereka makan sampai tidak perlu menghemat lagi. Berlimpah rezeki mereka. Bahkan hasil tambang emas, tembaga mereka dapat di sana. Nah, bagaimana? Bukankah sangat menyenangkan, membahagiakan kehidupan yang diberkati, kehidupan yang penuh dengan kelimpahan? Kita semua ingin seperti itu. Tetapi apa jadinya? Ternyata kemakmuran adalah merupakan jebakan-jebakan yang digunakan setan. Bila mana kita melupakan pertolongan Tuhan. Bangsa Israel sudah merasa cukup. Sudah tidak perlu lagi berdoa, minta tolong kepada Tuhan. Semuanya dapat diatasi. Dan kemudian itu membuat bangsa Israel menjadi tinggi hati, yaitu merasa semua ini adalah kekuatanku, kekuasaanku. Inilah merupakan jebakan daripada iblis terhadap kemakmuran yang dialami bangsa Israel. Lalu Tuhan mengingatkan kembali di dalam Ulangan 5 ayat 15. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Jadi ingat, sementara engkau sedang makmur, sedang tinggi hati, merasa diri hebat, ingat, dulu engkau adalah budak yang dilepaskan oleh Tuhan dengan kekuatan, tangan yang kuat dan lengan teracung, keluar dari Mesir. Saudaraku, kita ini sedang menuju Kanaan surgawi. Kita dulu semua, saudara dan saya, ini budak. Budak apa? Bukan di Mesir. Mari kita baca di dalam Efesus 2 ayat 13. Efesus 2 ayat 13. Nah, kita mulai dari ayat 11 dulu. Efesus 2 ayat 11. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang yang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewarganegaraan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Kita dulu belum mengenal Kristus. Kita ini dulu seperti budak dosa. Tetapi ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Saudaraku, kita akan selalu mengingat, sama seperti bangsa dari dulu budak, sekarang kita pun yang dunia budak dosa sudah dimerdekakan, sudah diberikan Roh Kudus untuk meninggalkan dosa, dan kita mempunyai pengharapan, yaitu kehidupan kekal yang Tuhan janjikan. Kiranya kita boleh belajar daripada pengalaman bangsa Israel ini, mengingat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, mengingat, memperhatikan dan melakukan ketetapan Tuhan, perintah-perintah Tuhan, supaya
hidup kita baik dan kita panjang umur. Kita bahagia di dalam Tuhan. Demikian pembahasan firman Tuhan sore ini. Kiranya berkat Tuhan menjadi bagian kita. Amin.